Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance. Ya, inheritance merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP atau Object Oriented Programming. 3 konsep itu adalah enkapsulasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kemudian inheritance yang kedua, dan ketiga adalah polymorphism yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Inheritance ini bisa disebut juga sebagai generalisasi atau generalization. Ya, konsep inheritance ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunannya. Ya, dengan konsep inheritance ini, semua kelas dapat mempunyai turunan. Ya, suatu kelas yang memiliki turunan itu disebut sebagai parent class atau base class. Ya, kalau saya menyebut sebagai super class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri sering disebut sebagai subclass atau child class. Ya, suatu subclass dapat mewarisi apapun yang dimiliki oleh parent class-nya. Member yang dimiliki oleh parent class-nya juga diwariskan terhadap subclass-nya. Contohnya seperti ini. Ya, saya memiliki kelas diagram ya, ada 3 kelas, user, mahasiswa, dan dosen. User memiliki memiliki atribut ID, nama, dan password. Atribut itu secara tidak langsung akan dimiliki oleh subclass-nya. Kelas user itu merupakan superclass-nya, sedangkan kelas mahasiswa dan dosen itu adalah subclass dari kelas user. Mahasiswa dan dosen juga memiliki atribut ID, nama, dan password, karena kelas mahasiswa dan dosen itu merupakan subclass dari user yang mewarisi atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas user. Seperti itu. Karena subclass itu mewarisi member yang dimiliki oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass itu terdiri dari member miliknya sendiri dan juga member-member yang dimiliki oleh yang diwarisi dari parent class-nya. Jadi boleh dikatakan bahwa suatu subclass itu tidak lain hanya memperluas dari parent class-nya. Dia lebih luas dari parent class-nya karena dia memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh parent class-nya dan juga dia memiliki member kelasnya sendiri. Seperti itu. Ya, untuk deklarasi inheritance, kita dapat menambahkan kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas. Kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler bahwa kita ingin melakukan perluasan terhadap sebuah kelas. Berikut adalah contohnya. Misal ada kelas A, coba lihat kelas diagram yang ada di sebelah kanan. Kelas A itu adalah superkelasnya, sedangkan kelas B itu adalah turunan dari kelas A. Nah, di mana kelas B mengextend kelas A. Maka implementasinya dalam kode program berarti untuk kelas A adalah public kelas A biasa. Ya, kemudian untuk kelas B-nya berarti public kelas B extend A. Ya, di mana kelas B ini adalah perluasan dari kelas A. Seperti itu. Semua kelas di dalam Java sebenarnya adalah anak dari kelas objek. Ya. Ada kelas yang tertinggi hierarkinya di dalam Java yang nama kelasnya itu adalah kelas objek. Ya, misalkan kita memiliki kelas sederhana ya, public kelas A tadi ya. Secara tidak langsung sebenarnya kelas A ini adalah subkelas dari kelas objek. Seperti itu. Ketika dikompil, compiler akan membaca kelas A itu extend object. Seperti itu. Jadi semua kelas itu pasti anak atau cucu atau turunan keberapa dari kelas objek. Nah, kapan kita menerapkan inheritance? Kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita menjumpai ada suatu kelas
yang dapat diperluas dari kelas yang lain. Atau ketika ada beberapa kelas yang memiliki kesamaan, maka kita bisa melakukan generalisasi beberapa kelas tersebut menjadi sebuah kelas parent. Ya. Oh, mohon maaf. Nah, misalkan seperti ini. Ada kelas user, ada kelas dosen. Coba kita lihat, kelas user dan kelas dosen memiliki atribut yang sama, beberapa atribut yang sama, yaitu ID, nama, dan password. Ya, user dia lebih sempit dibandingkan dosen. Dosen lebih luas dibandingkan user. Ya, di mana dosen memiliki pangkat dan golongan, sedangkan user tidak punya. Berarti kelas dosen ini sebenarnya adalah perluasan dari kelas user. Seharusnya kelas dosen ini cukup mengextend kelas user. Seperti ini. User, extend, dosen, extend, user. Ya, jadi di kelas dosen tidak perlu menuliskan lagi atribut ID, nama, dan password. Jadi cukup dituliskan atribut pangkat dan golongannya saja. Dan sudah otomatis kelas dosen ini juga memiliki ID, nama, dan password. Karena dia adalah subkelas dari user yang mewarisi atribut-atribut dan metode yang dimiliki oleh user. Seperti itu. Atau ini adalah implementasi dari kelas yang tadi ya, user dan dosen. User dituliskan atributnya ID, nama, dan password. Dosen extend user, sehingga dosen memiliki atribut ID, nama, dan password juga di dalamnya, meskipun tidak dituliskan secara langsung di dalam kelas dosen. Seperti itu. Oke, contoh lain, misal saya memiliki 3 buah kelas, ada mobil, ship, dan plane. Di sana terlihat masing-masing kelas memiliki atribut dan metodenya masing-masing. Tapi ternyata ketiga kelas tersebut memiliki beberapa metode dan juga atribut yang sama. Ya, atributnya yang sama adalah bahan bakar dan mesin. Sedangkan metodenya yang sama adalah start engine. Semuanya memiliki itu. Ya, maka di sini kita bisa melakukan generalisasi. Ya, atribut-atribut yang sama dan juga metode yang sama kita hapus dari kelas mobil, ship, dan plane. Ya, kemudian kita buat satu kelas baru bernama vehicle misalnya. Ya, kelas atribut-atribut dan metode yang sama tadi kita taruh di situ di kelas vehicle. Kemudian kelas mobil, ship, dan plane dia mengextend kelas vehicle. Ya, secara tidak langsung mobil sudah mewarisi bahan bakar, mesin, dan metode start engine. Begitu juga dengan ship dan plane. Seperti itu. Jadi di kelas mobil kita cukup menuliskan roda saja, roda dan metode running. Ya, di ship kita menuliskan jangkar, atributnya, dan sailing method. Di plane kita cukup menuliskan sayap dan metode landing. Sudah seperti itu, dan ketiga kelas itu sudah punya bahan bakar, sudah punya mesin, sudah punya metode start engine. Seperti itu. Jadi kelas mobil, kelas ship, dan plane akan menjadi lebih kecil, ya. Dan tidak ada redundansi data di sini. Tidak ada data atribut yang sama. Dari tiga kelas ini tadi tidak ada lagi yang tertulis sama secara eksplisit. Karena sudah diwarisi dari vehicle semuanya. Oke. Di dalam inheritance ada konsep yang disebut sebagai single inheritance. Ya. Single inheritance ini hanya memperkenankan satu kelas memiliki satu parent. Setiap kelas itu hanya boleh memiliki satu parent class atau satu superclass. Ya, tidak boleh lebih. Jadi satu anak hanya boleh punya satu orang tua. Sebuah subclass hanya boleh memiliki satu superclass. Ada lagi yang namanya multi-level inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java ini memperkenankan adanya multi-level inheritance. Ya, ada single inheritance, ada multi-level inheritance. Dua konsep ini harus harus jalan bersamaan. Ya, dan ini tidak bertentangan. Single dan multi ini tidak bertentangan. Dan ini harus dipatuhi, harus diikuti. Ya.
Konsep multi-level inheritance ini memperbolehkan suatu subkelas anak mempunyai subkelas lagi. Ilustrasinya seperti ini. Oke, misal ada kelas diagram seperti itu ya, ada kelas employee, engineer, manager, secretary, director, ya. Yang disebut multi-level inheritance itu adalah employee itu adalah level pertama, engineer, manager, secretary itu adalah level keduanya, director itu adalah level ketiganya, ya ada beberapa level. Maka dari itu disebut sebagai multi-level inheritance. Ya, nanti bisa ditambahkan lagi director bisa menjadi parent class nanti. Dia memiliki anak di bawahnya. Ya, jadi multi-level inheritance itu memperbolehkan suatu subclass, suatu anak ya, misalkan manager itu anak untuk memiliki anak lagi di bawahnya. Seperti itu. Sedangkan single inheritance itu hanya memperbolehkan setiap kelas yang ada hanya memiliki satu parent class. Ya, coba dilihat semua kelas yang ada di sini, dia hanya punya satu parent saja. Ya, dia hanya menunjuk ke satu parent. Secretary, dia menunjuk ke employee. Manager, dia memiliki parent, employee. Director, dia memiliki parent, manager. Jadi tidak ada yang lebih dari satu, hanya satu. Multi-level inheritance dan single inheritance adalah konsep yang harus diimplementasikan di dalam OOP. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana caranya mengakses member dari superclass? Ya, misalkan saya memiliki kelas pegawai ya, di sebelah kiri ada public kelas pegawai yang memiliki nama dan gaji, atribut nama dan atribut gaji. Ya, kemudian pegawai itu memiliki turunan yaitu manajer. Manajer extend pegawai. Ya, manajer memiliki atributnya sendiri yaitu departemen dan juga mewarisi atribut nama dan gaji. Ya. Selain itu, manajer juga memiliki atribut metode isi data. Nah, coba perhatikan di kelas manager kita tidak pernah menuliskan atribut nama. Ya, tapi di dalam metode isi data kita langsung bisa mengakses nama. Karena itu adalah turunan dari kelas pegawai. Jadi, pengaksesan member yang ada di parent class dari subkelasnya tidak berbeda dengan pengaksesan member kelas subkelas itu sendiri. Ya, karena dianggap nama itu adalah miliknya sendiri. Karena manajer itu sama persis dengan pegawai. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut kata kunci super ketika kita sudah menggunakan inheritance. Kata kunci super ini dipakai untuk merujuk pada member yang dimiliki oleh parent class. Ya, sebagai kata kunci sebagaimana kata kunci this ya. Kalau di kelas itu sendiri ada kata kunci this ya. Untuk merujuk member dari kelas itu sendiri. Ya, format penulisannya bagaimana? Sama seperti kata kunci this ya. Tinggal untuk mengakses atribut dari parent class-nya berarti super dot atribut, nama atributnya apa. Ya, bisa seperti itu. Kemudian untuk method berarti super dot nama metodenya apa. Kemudian yang terakhir, jika kita menuliskan super saja disertai kurung ya, titik koma, berarti itu merujuk pada konstruktor pada kelas parent. Ya. Contohnya seperti ini. Misal ada kelas parent ya, memiliki variabel atribut X ya, public. Kemudian kelas child itu mengextend parent. Dia juga memiliki X juga, sama. Nah, dideklarasikan ada X di parent, ada X di child. Kemudian ketika di dalam metode info ya, di metode info ada argumen ya, daftar argumen X juga. Ada 3X di sini. Ya. Kemudian dicetak. Yang pertama system out println nilai X sebagai parameter adalah X. Ya, nilai X di dalam kelas child itu adalah this.x. Kemudian nilai X
pada parent class adalah super.x. Ketika di running, ketika kita buat kelas testnya ya, kita deklarasikan, kita instansiasikan kelas child sama dengan new child, maka di kita running test.info ya 20 misalnya, kita kirimkan 20 ya. Di kelas child itu x sudah diinisialisasikan 10, parent sudah diinisialisasikan 5. Kemudian ketika kita panggil method info, kita kirimkan nilai 20. Ketika di running ya, hasil cetakan yang pertama, baris pertama itu adalah nilai x sebagai parameter sama dengan 20. Ya, karena x saja, jika x saja tanpa this, tanpa parent, ya tanpa super, berarti dia merujuk ke variabel yang terdekat dengan pemanggilan ini, yaitu yang ada di dalam daftar argumen method info. Kemudian data member x di kelas child sama dengan 10. Nah, karena yang dicatat adalah this.x. Kalau this berarti dia mengacu merujuk pada member dari kelas itu sendiri, yaitu x yang bernilai 10. Sedangkan untuk yang super.x ketika dicetak adalah 5. Data member x di parent class adalah 5. Karena yang dipanggil adalah super.x yang merujuk pada parent, member yang dimiliki oleh parent. Nah, itu ketika terjadi duplikasi ya, ada x di parent, ada x di child, ada x di di sebuah metode. Seperti itu. Kesimpulannya seperti ini. X saja tanpa this, tanpa super itu merujuk pada x terdekat, yaitu parameter info. Kemudian this.x merujuk pada data member milik kelas child. Super.x merujuk pada data member milik parent kelasnya, yaitu kelas parent. Seperti itu. Ya, kemudian konstruktor, meskipun dengan inheritance, ya konstruktor itu tidak diwariskan. Konstruktor dari parent class tidak dapat diwariskan ke subclassnya. Konsekuensinya, setiap kali kita membuat suatu subclass, maka kita harus memanggil konstruktor parent class di konstruktor subclassnya. Pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subclass. Jika kita tidak mendeklarasikannya secara eksplisit, maka compiler Java akan menambahkan deklarasi pemanggilan konstruktor parent di konstruktor subclassnya. Ya. Sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, ya, konstruktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan di dalam sebuah kelas, ya. Tapi sebelum dia menjalankan miliknya sendiri, konstruktor dari suatu subclass itu akan menjalankan konstruktor milik superclassnya terlebih dahulu. Jadi yang paling tinggi akan berjalan dulu. Ya, hal ini terjadi karena secara implisit pada konstruktor subclass ditambahkan pemanggilan super yang bertujuan untuk memanggil konstruktor superclass oleh compiler. Seperti ini. Misal ada parent, ada child ya, yang merupakan anak dari parent. Meskipun kita tidak menuliskan constructor, masih ingat ya, compiler akan memberikan default constructor. Ada default constructor. Ya, jika dituliskan akan seperti ini default constructornya. Ya, ada public parent dan di child juga ada public child. Secara otomatis, jika kita tidak menuliskan, compiler akan menuliskan super di dalam kelas child. Dan super ini berada di bagian paling atas konstruktor child. Seperti itu. Nah, super disertai kurung itu, super, kurung buka, kurung tutup, titik koma, itu adalah pemanggilan konstruktor pada kelas parent. Nah, kata kunci super itu, pemanggilan konstruktor itu tidak boleh berada di baris kedua atau lebih. Ya, harus berada di baris pertama, paling atas di dalam sebuah konstruktor. Ya, misalnya di konstruktor child, nggak boleh ada proses dulu di atas ya, baru memanggil super. Harus proses yang paling pertama. Super itu harus yang pertama dipanggil. Seperti itu. Oke, satu lagi yang mungkin tidak dituliskan dalam PPT ini, dan mohon diingat, karena tidak ada di PPT ya, inheritance itu adalah pewarisan.
Ya, apa saja yang diwariskan? Yang diwariskan adalah atribut dan metode. Karena konstruktor tidak diwariskan. Ya, jadi yang diwariskan hanya atribut dan metode. Kemudian, apakah semua atribut dan semua metode diwariskan? Tidak. Ya, tidak. Atribut yang bersifat private tidak diwariskan. Atribut ataupun metode yang bersifat private, ya, memiliki modifier private, tidak diwariskan ke subkelasnya. Ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, materi enkapsulasi, bahwa atribut private ataupun metode private hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Subkelasnya tidak bisa, apalagi kelas lain. Ya, seperti itu. Jadi inheritance itu adalah pewarisan, yaitu mewariskan atribut dan metode, tapi tidak semua atribut dan metode diwariskan, hanya atribut yang bersifat public atau protected yang diwariskan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.